the store. We have to get it done. And you climb up the goddamn. I'll get them done. Nah, tes. Halo Dax, apa jadinya kalau lo adalah seorang miliarder yang super jenius terdampar di pedalaman hutan Alaska yang beku setelah pesawat lo jatuh? Udah gitu, lo gak punya alat komunikasi, dikejar-kejar sama beruang kodiak pemakan manusia. Film berjudul The Age tahun 1997 akan menceritakan di mana modal teori dan kecerdasan otak bisa menyelamatkan nyawa seorang dari ganasnya alam dan busuknya hati manusia. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal, selamat menonton dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Alaska yang dingin dan terpencil, kisah akan berfokus pada seorang miliarder bernama Charles yang datang bersama rombongan untuk melakukan sesi foto untuk istrinya yang kebetulan adalah seorang model terkenal. Charles bukan miliarder biasa, ia adalah seorang pria yang sangat cerdas dengan daya ingat fotografis. Artinya, Charles mampu mengingat hampir semua hal yang pernah ia baca dengan sangat detail. Dan ia sudah membaca banyak sekali buku termasuk buku-buku tentang cara bertahan hidup di alam liar. Sesampainya di penginapan, sang pemilik langsung menyambut mereka dengan hangat dan di saat yang lain asik menikmati suasana. Charles justru tertarik dengan koleksi buku yang punya penginapan. Bahkan, sebagian besar sudah pernah ia baca. Penasaran dengan pengetahuan Charles, sang pemilik pun menantangnya dengan menambah gambar apa yang ada di balik papan dayung tradisional tersebut. Dan It's a rabbit smoking a pipe. A rabbit smoking a pipe. bukan omon-omon biasa, Charles mampu membuktikan kecerdasannya dengan menebak gambar pada papan dayung suku Indian tersebut yang memang ada di dalam beberapa buku sejarah yang pernah ia baca. Namun, Charles dengan gentle mengaku bahwa pengetahuan yang ia miliki hanya sebatas teori dan belum tentu praktis diterapkan di dunia nyata. It's a traditional motif Why is he unafraid? because he's smarter than the panther. Sir, you impress me. Sebelum beristirahat, sang pemilik memperingatkan semua tamu dengan sangat serius agar jangan pernah meninggalkan makanan dalam keadaan pintu terbuka. Karena di wilayah ini ada jenis beruang bernama kodiak yang merupakan beruang terbesar di dunia dengan berat bisa mencapai lebih dari 600 kg dan tinggi hampir 3 meter. Sehingga makanan yang tergeletak begitu saja dapat memancing beruang datang dan membahayakan semua orang. Dan inilah Mikey, istri Charles sekaligus model terkenal yang usianya jauh lebih muda. Meski punya suami yang lebih tua dan jarang bisa bergaya, Mickey tetap cinta dan tulus menyayanginya. Karena sebuah kebutuhan selalu Charles penuhi dan setiap bulan pasti mendapat uang nafkah tidak kurang dari 300 juta belum termasuk jajan dan pergi ke Saka Salon untuk perawatan. Charles, Yeah? you can go downstairs and get me a sandwich. Tak lama Mickey mengaku lapar dan minta dibuatkan roti lapis daging bagoy sehingga Charles langsung turun ke dapur untuk membuatkannya, di mana ia baru sadar jika pintunya ternyata terbuka dari tadi dan tiba-tiba ya, nyaris modar gara-gara serangan jantung. Ternyata ini hanyalah kejutan dari ulang tahunnya si Charles. Ia mendapat hadiah spesial berupa di antaranya ada jam saku dari Mikey istrinya dan pisau lipat buruan dari Robert sahabat dekatnya.
Keesokannya, pemotretan Mickey pun dimulai dengan Robert sebagai tukang fotonya. Selain teman lama Charles, si Robert ini juga merupakan seorang fotografer busana profesional yang sedang ada pekerjaan untuk mengambil foto dengan latar belakang alam liar. Melihat kedekatan mereka berdua, Charles sebenarnya agak sedikit menaruh rasa curiga dengan hubungan antara Robert dan Mickey istrinya. Namun karena tidak ingin menuduh sembarangan, Charles memilih untuk memendam kecurigaan tersebut. Should I sunbathe on this beach nude? This is rules. Let's go. Check it, please. Dia bernama Steve, asisten Robert yang dimarahi gara-gara model keduanya tidak bisa ikut. Di mana Robert akhirnya mendapat model pengganti, yaitu seorang pemburu asli yang kebetulan tinggal di wilayah ini. Excuse me, where is this guy? He's your friend, right? Where is he, this guy in the... Cabin up north, 80 miles. Kata bapak yang punya penginapan, pemburu yang ada di dalam foto itu tinggal sekitar 80 mil dari tempat ini dan harus naik pesawat jika ingin cepat sampai. Di mana Mickey menyarankan Charles untuk ikut bersama Robert dan Steve dengan alasan untuk bisa merasakan petualangan daripada baca buku terus di dalam kamar. Yeah, okay. Behold, the mighty hunter. Come on. Menggunakan pesawat amfibi sewaan, Charles, Robert, Steve, dan satu pilot pun terbang menuju tempat tinggal si pemburu. Namun, setibanya di lokasi terdapat sebuah kertas di depan pintu yang memberitahu bahwa si pemburu sedang pergi keluar untuk berburu. Sehingga karena sudah kepalang berangkat, Charles dan kawan-kawan pun memutuskan untuk terbang mengelilingi wilayah itu demi menemukan pemburu tersebut. There's the spirit that beat the Japanese. Coming in from the north. Snow, maybe. Oh, fuck! Hold on! Oh, shit! Dan ya, terjadi insiden tak terduga ketika kawanan burung menabrak kaca dan baling-baling pesawat sehingga jatuh tepat di tengah danau. Pilot pun langsung tewas seketika. Sementara Charles, Robert, dan Steve masih selamat dan berhasil berenang sampai ke tepi daratan. Anyone got any matches? Karena suhu di Alaska sangat dingin sekali, mereka harus mencari cara untuk membuat api. Dan untungnya, Robert membawa korek api kayu yang tersimpan dengan aman di saku jaket parasutnya sehingga That's better. Yeah. keesokan paginya mereka bertiga mulai berpikir tentang bagaimana caranya pulang, sedangkan keberadaan mereka di sini saja mungkin tidak ada yang tahu. Apalagi ketika kertas pesan yang tertempel di rumah si pemburu sudah Robert ambil, yang artinya meskipun Mikey dan semua orang di penginapan melakukan pencarian, akan butuh waktu lama untuk menyisir wilayah ini sampai mereka bertiga ditemukan. Sehingga satu-satunya cara paling masuk akal sekarang adalah berjalan kaki menuju rumah si pemburu dan menunggu di sana sampai datang bantuan. Thinking. Steve, look. Berdasarkan ingatan Charles tentang rumah si pemburu yang berada di arah selatan, kini PR mereka adalah menentukan di mana arah selatan, sedangkan kompas saja tidak ada dan HP Android yang ada Google Maps-nya pun belum punya. Tenang, menurut buku Mang Mu yang sudah Charles baca, ia pun langsung membuat kompas darurat hanya dengan bermodalkan klip logam yang ia bawa. Diluruskan, digesekkan pada baju berbahan kain sutra, kemudian mengambil daun yang diletakkan pada genangan air yang tenang, menaruh klipnya di atas daun tersebut, dan inilah yang terjadi. Oh shit! See? Works. Setelah berhasil menentukan arah selatan, mereka bertiga pun langsung berjalan kaki melintasi bukit, sungai, dan hutan belantara. Dalam sepanjang perjalanan itu, Charles akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan unek-uneknya terkait kecurigaannya terhadap hubungan antara Robert dan Mikey, istrinya, yang lebih dari hanya sekedar model dan fotografer. Di mana Robert langsung menjawab dengan sebuah lelucon bahwa jika memang dirinya dan Mikey selingkuh, mungkin inilah waktu yang tepat untuk Robert membunuh Charles tanpa ketahuan. Sehingga ketika nanti pulang ia akan bisa memiliki Mickey sepenuhnya. You know something, Charles? The rich are different.
Masih dengan topik yang sama, Robert kembali menegaskan bahwa ia sudah memiliki cewek sendiri dan tidak tertarik dengan istri orang lain. Di mana saat mereka berdua sedang asik ngobrol, Steve tak sengaja mendengar suara raungan binatang yang ternyata ya, itu adalah bedut alias beruang gendut atau kodiak yang pernah dibicarakan oleh si pemilik penginapan. Dianggap sebagai binatang buas pembunuh manusia, tak ada cara lain selain melarikan diri dan menghindar sejauh mungkin. Dan sungai deras itulah jalan buntu yang mereka temukan. Namun Charles kembali membuktikan kecerdasannya dengan memanfaatkan pohon tumbang yang ada di sekitar untuk dijadikan jembatan penyeberangan. Setelah Steve dan Robert berhasil menyeberang duluan, kini giliran Charles yang harus menyusul belakangan di mana si beruang terlihat sudah sampai di sana dan mulai menggoyang-goyangkan pohon tersebut sehingga Let's keep coming! Come on, Charles, come on! Keep coming! Charles! nyaris terbawa arus sungai, Robert berhasil menolong Charles tepat waktu dan untuk si beruang beliau tampaknya adalah beruang yang cukup culas dan iseng sampai-sampai kepikiran untuk menggoyang-goyangkan pohon tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan melintasi bukit dan pegunungan, namun rumah si pemburu tak kunjung kelihatan sehingga mereka harus bermalam dengan kembali membuat api unggun yang membuat tubuh tetap hangat. Keesokan paginya mereka masih harus berjalan kaki menuruni pegunungan berharap rumah si pemburu sudah semakin dekat. Dan ya, alangkah terkejutnya mereka bertiga saat baru menyadari jika tempat mereka berdiri saat ini adalah lokasi yang sama dengan lokasi kemarin awal mereka berangkat. Itu artinya selama 1 hari 1 malam ini mereka hanya berjalan kaki memutari tempat yang sama. Dan itu diakibatkan karena kompas yang mengalami penyimpangan arah dan kegagalan Charles dalam menerapkan ilmu pengetahuannya. Going to die out here! What are we gonna do? We're gonna die! Nobody knows where we are! We got nothing to eat! Disitulah Charles langsung terdiam saat baru menyadari jika pengetahuan yang ia miliki selama ini hanya sebatas teori dari buku yang tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara praktis di dunia nyata. Belum selesai dengan masalah ini, Steve mulai baud, marah, kesal, dan serba salah ketika ia mengaku sudah sangat kelaparan karena tidak makan selama 2 hari. Sehingga Charles langsung menyuruh Steve untuk membuat tombak agar bisa mereka menangkap ikan di danau tersebut. Dan ya, akibat tidak terbiasa dipegang pisau, Steve malah melukai pahanya sendiri yang membuatnya kesulitan berjalan kaki. Sehingga ketika malam tiba, mereka hanya bisa diam, menunggu, dan membuat api unggun sampai muncul bantuan yang mungkin akan datang hari esok. To die of shame. Karena Steve mau tidur duluan, Charles pun menghampiri Robert yang sedang duduk santai di dekat danau. Mereka berdua mengobrol sebentar tentang bagaimana caranya menghilangkan plek hitam di area selangkangan. Dan ketika obrolan itu selesai, muncul suara geluduk di langit. Dan saat sedang turun hujan, itulah Charles tak sengaja melihat potongan celana Steve yang ada darahnya tergantung dari atas pohon ranting. Padahal tadi sore Charles sudah menyuruh mereka untuk menguburkannya, yang alhasil In the middle of a goddamn thunderstorm! We have to get it done! I'm getting them done! iya, muncul beruang kodiak yang langsung menyerang Steve gara-gara terpancing oleh bau darah dari celana tersebut. Charles sempat maju untuk menolong, tetapi
Tersisa Charles dan Robert yang saat ini sedang kedinginan di tengah hujan salju dan suhu yang ekstrim. Masih dengan insting bertahan hidup dan pengetahuan yang Charles dapatkan dari buku survival karya Dede Inon, ia pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap seekor bajing agar bisa mengisi perut yang sudah keroncongan. Selain kehilangan tupai yang sudah kabur, mereka pun terlambat memberi sinyal pada helikopter tersebut sehingga Robert sempat mengeluh putus asa dan sudah tak kuat lagi jika harus berjalan kaki. Namun Charles dengan santainya berusaha untuk memberikan pengertian dan menenangkannya bahwa bertahan hidup memang harus capek. Kalau mau santai, silakan jadi pejabat saja. I doubt we'll be reduced to that because, Beberapa jam setelah berjalan kaki lumayan jauh, Robert pun mengaku lelah dan sudah mulai kelaparan sehingga Charles memintanya untuk duduk saja dan buat perapian. Sementara Charles sendiri akan memancing ikan menggunakan kail dari ranting kayu runcing dan rantai emas yang berkilau sebagai umpannya. Belum sempat mendapatkan ikan, Charles keburu dikejutkan oleh kemunculan si beruang yang kembali datang, sehingga ia terpaksa harus berlari ke tengah hutan dan... Nyaris koid, Charles berhasil sampai di tempat Robert yang membuat api dan langsung memberitahunya bahwa beruang itu terus mengikuti mereka sepanjang waktu. Dengan api yang disebar di segala arah, mereka berdua tetap bertahan sampai malam hari tiba dan... Keesokan paginya mereka berdua masih hidup berkat api yang terus menyala sepanjang malam. Disitulah Charles sadar bahwa jika terus kabur dan sembunyi, ini semua tidak akan berhenti. Melawan adalah satu-satunya cara untuk mereka bertahan dan masih dengan pengetahuan teoritisnya yang ia dapatkan dari buku, Charles mengajak Robert untuk membuat jebakan dan menghabisi si beruang yang jadi ancaman. Right. Dengan sedikit darah segar dari Charles, beruang itu pun akhirnya terpancing datang dan mulai mendekati mereka berdua. Menggunakan kayu runcing sebagai pertahanan, keduanya perlahan berjalan mundur ke titik yang jadi jebakan. Dan inilah yang terjadi. now. Karena jebakannya sempat tersangkut pohon, si beruang pun masih bertahan dan langsung berlari mengejar mereka berdua sehingga... Setelah menuruni tebing, Charles dan Robert pun berlari dari sungai kecil dan dengan tombak sebagai alat pertahanan yang karena Robert sampai terjatuh terlempar. Charles pun harus menghadapi beruang itu sendirian dan inilah yang dia lakukan. Dari semua pengetahuan teoritisnya yang Charles pakai, hampir semuanya gagal diterapkan dan justru insting bertahan hidupnya lah yang menang hingga berhasil membunuh bahkan mengkonsumsi beruang tersebut. Wish we had some salt. Setelah kenyang makan daging bakar beruang,
Charles pun kembali membuat kompas darurat menggunakan jarum jam yang dibawanya. Setelah arah selatan sudah ditentukan, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dan terlihat bahwa selain memanfaatkan dagingnya, mereka juga menguliti kulit bulu beruang untuk dijadikan sebagai pakaian hangat dan mengambil gigi taringnya untuk dijadikan kalung cindera mata. Yeah. Beberapa jam berlalu, mereka akhirnya menemukan pondok kosong di tengah hutan yang biasa dipakai pemburu untuk sebagai tempat istirahat, di mana Charles juga tak sengaja menemukan sebuah lubang yang dibuat khusus untuk menjebak seekor beruang. Di dalam pondok mereka juga menemukan senapan, amunisi, makanan kaleng, minuman alkohol, dan sebuah peta yang sangat berguna. Tak hanya itu saja, ada sebuah perahu kayu yang masih bagus dan bisa mereka pakai untuk pulang mengikuti arus sungai. Saat Robert masih berada di luar, itulah Charles pun kembali ke pondok duluan dan saat sedang mencari barang-barang ia tak sengaja menemukan kotak milik Robert yang ditinggalkan. Di dalamnya terdapat sebuah kertas tagihan pembelian jam tangan dan pisau lipat yang dibeli oleh Mickey, istrinya. Namun yang membuat Charles terkejut adalah kalimat romantis yang ditulis Mickey untuk Robert membuktikan bahwa ada perselingkuhan di antara mereka berdua. Tak lama, muncullah Robert yang langsung mengambil senapan dan mengisinya dengan peluru di mana Robert akhirnya jujur bahwa kecurigaan Charles selama ini memang benar adanya dengan fakta bahwa Steve sudah tidak ada dan yang tersisa hanya tinggal mereka berdua. Mungkin inilah saatnya untuk Robert punya kesempatan untuk memiliki Mickey sepenuhnya dan tebak apa yang Robert lakukan. It's over now. Let's go outside. Dengan tidak adanya saksi mata, Robert bisa membuat alasan dengan mengarang cerita bahwa Charles mati akibat tidak mampu bertahan hidup. Robert sebenarnya tidak pernah kepikiran atau ada rencana untuk membunuh Charles, tapi kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang dua kali, sehingga Full of betrayal. In many ways, you're well out of it. Charles, don't! Be careful of the deadfall. Robert tak sengaja terjatuh ke dalam lubang jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Bukannya benci dan meninggalkan seorang pengkhianat, Charles masih saja berbaik hati menolong Robert, bahkan membantunya mengobati luka tersebut. I don't feel very well, Charles. Just a minute. Look here. Dan sungguh, Charles bukan hanya seorang miliarder jenius, ia juga merupakan pribadi yang berlapang dada dan tidak mudah membenci seseorang meskipun sudah menjoliminya. Charles berbesar hati dengan mengajak serta pulang Robert menggunakan perahu kayu yang kemarin mereka temukan. Don't talk so much. It's so pushy. Karena tak kunjung sampai, Charles memutuskan untuk berhenti dan menunggu di tempat terbuka, berharap tim evakuasi akan lebih mudah menemukan mereka. Karena Robert kehilangan banyak darah, tubuhnya pun mulai melemah akibat tekanan cuaca ekstrim yang semakin memperparah kondisinya. Disitulah Robert sadar bahwa mungkin ia tidak punya banyak waktu lagi, dan daripada terlambat, Robert pun memutuskan untuk meminta maaf secara tulus atas pengkhianatan yang ia lakukan selama ini. Charles. I'm sorry. Robert menegaskan bahwa apa yang terjadi tadi murni sebuah kehilapan. Robert sama sekali tidak pernah merencanakan hal ini, dan untuk Mickey, ia tidak ada hubungannya dengan hal ini. Sejauh yang Robert tahu, Mickey juga sangat menyayangi Charles, mencintai dengan tulus, dan perselingkuhan yang sudah terjadi adalah suatu kesalahan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Hold on! Tak lama, terdengar suara helikopter tim evakuasi yang membuat Charles dengan cepat memberikan sinyal asap. Dan tepat saat mereka melihatnya, Robert sudah keburu menghembuskan napas terakhirnya. Dan itu cukup menyakitkan hati seorang Charles.
Setibanya di penginapan, semua orang sudah menunggu, termasuk Mickey istrinya. Melihat Charles kembali sendirian, disitulah Mickey sadar bahwa Robert selingkuhannya tidak selamat. Charles hanya bisa membawa jam tangan pribadi milik Robert, di mana jam tangan itu adalah jam tangan hadiah pemberian dari Mickey sebagai selingkuhannya. Yang itu artinya Mickey sadar bahwa Charles sudah tahu tentang perselingkuhan mereka berdua, dan Charles memilih untuk diam tanpa menghakimi atau menyalahkan siapapun. How did they die, sir? They died, saving my life. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebanyak apapun duit kalian, kalau kamu sahabat kerabat ataupun teman dekat tersesat di hutan, duit gak bakal bisa dipakai buat nyuap beruang kodiak. Yang kalian butuhin cuma isi otak yang encer sama temen yang gak hobi nikung istri orang. Saya Darren, mewakili direksi yang bertugas MBG 4 Sehat 5. Kok lup sih? Sekian, bye-bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.